SMP guys. Kalau lihat-lihat di air seperti apa ya, tapi tidak usah disebutin. This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is Fulton Street. Stand clear of the closing doors, please. Oke guys, kembali lagi bersama gue Reinhardt dari Laptops. Kali ini podcastnya sangat beda karena gue melakukan dengan tatap muka. Jadi kemarin-kemarin kan cuma dengan suara dan gambar lah, kayak background video gitu kan. Jadi sekarang gue langsung bertemu dengan narasumber, yaitu teman gue sendiri. Halo Matt, apa kabar? Sehat. Jadi podcast kita kali ini tuh sangat menarik. Kenapa? Karena dunia perdietan. Kalau gue ini sangat keras ya. Karena diet itu sangat Banyak oknum yang sangat mengidamkan. soalnya banyak orang bilang ada yang gampang, ada yang susah. Jadi kayak masih mitos gitu ya kan. Nih diet itu susah apa gampang? Oke Matt, boleh dong kenalin diri lo? Ya, nama gue Matthew ya, salam kenal semuanya. Gue tuh kebetulan satu SMA sama Renat. Terus sekarang gue kegiatan gue gawe ya kan di Pulau Gadung. Umur gue 22 jalan 23 tahun. Nah, single ya. Mana kakak. Nah, gue liat-liat sekarang lu kurusan Matt. Jelas sekali, Bapak. Kayaknya kemarin-kemarin nongkrong rada gemukan nih. Sangat. Terakhir Karena nongkrong. emang kebetulan gue lagi diet. Berarti sekarang udah turun nih. Turun. Jadi ini langsung gimana nih? Ceritain dulu. Berat badan lu kemarin berapa? Berat badan gue sekarang tuh terakhir gue timbang 79 kilo. 79 kilo dari Gue dulu sempet paling parah tuh 107. 107. Jadi berapa lama tuh lu untuk gua- dari 107 ke 79 107 itu gue timbang paling parah itu tahun 2017. Nah itu masih panjang tuh ceritanya. Maksudnya itu nggak satu kali gue diet, tau gak sih lu? Jadi gue pernah diet yang sangat konsisten terus gagal dan segala macam. Berarti jatuh ke lubang yang sama. Lubang yang sama berkali-kali. Jadi ini jujur nih ya, ini Matthew ini gue kenal dari SMA dan gue juga salah satu temen deket dia ya. Jadi gue tahu nih dia dulu gemuk banget. Gak usah ngomongin berat badan lah, gemuk lah kelihatan nanti. Kalian bisa lihat. Nanti Anda bisa melihat Terhadap penyemangat, masing-masing. ada foto-foto penyemangat di terakhir. Jadi emang gue bilang ini Matthew ini hebat karena gak semua orang berhasil ya Iya. dalam dunia perdietan. Iya. Nah, boleh nggak nih kita bahas nih dunia perdietan lu? Iya, boleh sih. Jadi gue pengen tahu dong, kasih tahu nih ke teman-teman gimana sih perjalanan diet lu kan dari awal banget sampai ya boleh lah dibilang berhasil walaupun belum dapat titik yang maksimal ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, nggak boleh jadiin gimana ya, nggak dibilang Ya karena masih berjalan juga kan, belum jadi selesai. nggak apa-apa, jadi sini sharing-sharing aja, sharing-sharing iya. lucu ya kan, tipis-tipis. Karena emang podcast gue juga di sini untuk sharing. Iya. Karena untuk sharing jadi nggak apa-apa dibagi-bagi. Boleh dong Met? Gimana nih? Ya, jadi gua disclaimer sedikit ya, gua bukan expert ya. Iya. Lu jangan karena gua nanti share pengalaman gua jangan semata-mata kayak gitu lu langsung ini kayaknya boleh nih metodenya. Berarti Tolong lu research sendiri iya, gitu loh. jangan ditelan jangan mentah-mentah. mentah-mentah Iya. ya, benar banget. Lu karena gua juga dulu research juga kan, maksudnya mana pola diet yang cocok dan segala macam. Tolong karena nggak semua orang tuh cocok kan metode Iya. diet tertentu, ada yang lebih cocok mayo apa Balik segala lagi macam. sih ke tubuhnya masing-masing. Nah iya, karena beda-beda kan. Iya. Nah, tapi ya udah gue share aja pengalaman gue. Jadi gue tuh sebenarnya TK gue kurus, nah, ya kan. Mak bapak gue juga sebenarnya muda tuh kurus. Nah terus masuk SD tuh nafsu makan gue jadi luar biasa. Mungkin karena asupan vitamin dan segala macam ya. Gue juga. Jadi ya kalau nanti punya anak, kalau udah kurus pas-pas aja lah udahlah. Kan, kasihan. Vitaminnya dikit-dikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Misalkan tadinya 1 butir setengah. Walaupun lucu ya anak-anak gendut, tapi tolong kasihan masa depannya gitu loh. Serius deh. Iya Maksud sih, gua, benar-benar. Badan nggak fit apa Karena segala dunia macam itu ya. keras, balik lagi. Iya. Kelihatan lucu tapi kan ada juga orang yang nganggep pemikirannya Kadang aneh. dibully juga kan. Iya Kasihan pastinya. Kalau misalnya dia nggak bisa sosialisasi, jadinya malah dibully. Nah terus ya udah gua SD tuh jadi naik banget berat badan gua sampai SMP, SMA tuh konsisten tuh gua gendut ya terus kan, obesitas. Nah terus
selama perjalanan itu tuh gue udah beberapa kali sebenarnya mulai diet, ya kan? Kayak ya udah, cuman tuh bertahan ya sebulan 2 bulan, terus sebulan 2 bulan turun sekilo 2 kilo, terus gue anjir sebulan cuma turun segini kan, udah males lah gue. Gue tuh dulu percaya banget kalau pasti gue tua tuh kurus gitu loh. Iya. Entah gimana ceritanya ya, pokoknya gue sangat percaya dengan hal itu. Jadi gue enjoy aja gitu ya udah. Harus percaya diri sih. Ya mungkin itu juga sih. Nah, terus ya udah gue akhirnya enggak peduli amat kan. Udah jalanin biasa, makan kalau pengen makan, kalau misalnya pengen olahraga nyambi paling futsal segala macam olahraga. Terus ya udah berjalan. Sempet gue tuh SMA niat-niatnya tuh kelas 3 ya. Gue sempet tuh bawa wortel. Bekal. Ya kan gue jadi misalnya guru PM kan santai ya, lu makan sambil makan pendalaman materi PM. Emang sekolah kita by the way santai. Santai. Terus gue tuh kan santai kan, boleh makan sambil guru pendalaman materi yang jelasin. Gue tuh ngunyah wortel, orang-orang pada makan basreng segala macam, gue ngunyah wortel karena menurut gue keren aja gitu ngunyah wortel ya kan, cool. Jarang orang kayak gitu. Buat dia keren sih, buat gue kagak. Biasa aja sih. Nah terus ya udah, ya itu tadi kan bertahan paling 2 bulan 3 bulan, ya jadi gila lagi. Nah terus sempat paling parah tuh akhirnya gue sampai di titik tertinggi berat badan gue itu di tahun 2017. Itu disebabkan oleh depresi. Itu berapa tuh berat badannya? 107. Balik lagi? 107, kan emang 107. Sebelumnya berapa? Sebelumnya gue nggak tahu, lupa. Pokoknya pasti. Pokoknya lo ngerasa ngaca lo lebih gede. Iya, parah dah itu. Oh, itu berarti bentuk tubuh gue yang paling parah itu. 106 ke 107. Mungkin. Begitulah kebiasaannya guys. Iya. Nah terus sahabat lah. Di tahun 2017 itu gue di puncak tertinggi gue 107 kilo kan, karena ya banyak di situ tuh banyak masalah ya, gue depresi kan. Nggak boleh depresi. Iya, bahaya. Ya tidur gua nggak jelas, makan gua nggak jelas, segala macam, pokoknya pola hidup gua nggak jelas banget dah. Itu kenapa tuh lu depresi? 107 kilo. Ya banyak ya yang gagal PTN, terus masalah keluarga juga ada dan segala macam. Tapi menurut gua wajar sih kalau manusia itu mengalami, bukan depresi sih, kalau depresi lu udah gila. Mengalami stres. Iya. Stres berlebihan. Tekanan sih ya, lebih ke tekanan ya. Ya depresi lah. Tuh gua malu tuh keluar kemana-mana dan segala macam ya. Pokoknya gua di situ paling parah lah. Bentuk gua manusia terparah gua tuh itulah. Tapi banyak dengan keadaan stres gitu jadi nemuin sesuatu yang mantep gitu loh, ngerti gak? Iya. Nggak keduga setelah emang, tapi lo harus ngelewatin. Iya. Nggak boleh stuck di situ, ya kan? Iya. Nah ya udah akhirnya tuh gua mulai sadar kan, karena pengen ngecengin cewek tuh di situ tuh, ya kan? Ngecengin cewek, berarti dia ngecengin cewek nih. Sekarang single. Itu lagi disebut. 2017 itu akhirnya gue menemukan suatu motivasi kan. Wah, ini gue kayaknya harus sekarang nih emang kan momennya, ya kan? Iya. Karena dulu gue inget banget, gue tuh mengharapkan kurus tuh karena gue pengen bertipes, gue inget banget, sumpah. sangat tidak boleh sangat tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan ya. Karena maksud gue ngeliat orang-orang tipes ya kayaknya cuma seminggu 2 minggu di. Gak boleh, ini pemikiran orang-orang. Ya lu tahu lah. Karena maksud gue ya semua orang pengen instan kan, ya Gak kan? bisa. Gue juga pernah sih pemikiran gitu. Masalahnya gue orangnya gak pernah sakit. Gue gak pernah dirawat inap. Iya sama, gue kena. Teman-teman gue itu kalau dirawat inap ya katanya habis kan berat badannya. Iya. Makanya, gak pengen, tapi gue gak pengen. Enggak, gue gak pengen, terbahaya. Ada kawan gue, enggak kawan juga, orang yang di lingkungan sekitar gue gitu, meninggal karena tipes, Pak. Waduh. Sumpah, anjir ternyata tipes bisa meninggal ya. Gue baru tahu tuh di situ tuh. Bisa, emang bisa. Terus ya udah akhirnya gue, ya udah ini momennya nih, karena ya ngecengin cewek lagi kan. Terus akhirnya gue diet tuh. Di situ gue mulai research kan, nih diet apa yang kira-kira efektif kan. Terus cepat ya kan, orang semuanya pengen cepat Pak. Semuanya cepat. Ya kan. Terus nah itu dia guys, jadi jangan tertipu dah dengan clickbait kayak slimming suit apa sih? Langsing, pil ya kan, jangan. Itu kosong. Nah terus masalahnya kayak artis-artis di endorsein itu mereka emang udah kurus, bukan karena pukus juga, bukan karena obat diet itu. Jadi jangan sampai terbodohi lah lu. Jadi orang udah modern sekarang, ilmu udah banyak. Jangan terlalu polos lah jadi orang. Iya kritis lah.
Nah terus ya udah karena gue pengen cepet apa segala macam, gue mulai research tuh kira-kira diet apa sih yang paling cocok gitu kan buat gue. Iya. Nah terus gue nemu yang paling cocok tuh menurut gue intermittent fasting atau OCD. Dulu tuh kan heboh banget tuh kan. Kata OCD paling kan. gampangnya yang kalau nggak bisa bahasa Inggris puasa. Ya kan. Nah itu kan heboh banget tuh kan sebutan tuh di situ. Nah kebetulan saudara gue juga dia berhasil dan gue kayak anjir dia bisa, kenapa gue kagak ya kan? Oh bukan karena ngeliat gue? Enggak sama sekali. Tolong. Iya. Nah, terus jadi Matthew itu dulu sempat gue ajakin diet juga, soalnya kan gue dulu pernah berhasil. Cuma doi waktu itu masih belum ada niat. Masih telat niatnya telat. Iya. Nah terus ya udah, akhirnya gue mulai kan, gue research tuh, gue baca tuh e-booknya OCD kan, gue baca dan ya cukup nyaman sih. Karena maksud gue lu makannya terserah kan, bisa bebas kan. Gue kan nggak mau ribet ya, nyusahin orang tua juga gitu loh. Kalau lu cuman, maksudnya duit kan masih duit orang tua ya, kita belum punya duit sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena malah lebih enakan diet di rumah daripada di luar kota kayak gue di Bandung. Karena gue takut nyusahin orang tua aja sih sebenarnya. Ya, kecuali lu yang itu dibuang jauh-jauh sebenarnya, karena diet itu gampang, apalagi lu ya modal tahu tempe murah guys. bukan masalah tahu tempenya sih ya, maksudku prosesnya kan nggak kayak dipanggang nih, nggak semua orang kan pengen dipanggang. Nah itu bikin lagi porsinya buat, jadi kan emang dibelinya buat lu. Nyokapnya capek juga kan. Masak sendiri kan solusinya, masak sendiri nah, solusinya. Nah tadi sebenarnya kalau bisa, cuman gue terlalu malas untuk itu. Akhirnya gue ya udah OCD karena boleh makan apa aja kan. Nah udah tuh mulai tuh OCD tuh tahun 2017 mulai OCD, gue bener-bener strict banget tuh Pak. Sebenarnya kan yang direkomendasikan OCD ini nih itu kan 8 jam ya kan, jendela makan 8 jam, 6 jam, 4 jam sama sekali sehari. Itu cuma boleh dianjurin tuh 2 kali seminggu Pak. Gue mulai langsung setiap hari. Jangan. Ini sangat ekstrim, bahaya. Ekstrim Bahaya. parah. Jangan. Bener-bener gue sekali sehari makan. Ini gue tekanin lagi nih, kalau diet pelan-pelan aja deh. Iya. Bahaya. Maksudnya biasain aja dulu. Lu umur lu masih panjang, terus dipendek gara-gara diet kan aneh. Iya. Di situ gue salah. Nah, makanya Matthew ketam gara-gara diet kan lucu. Iya kan? Nah, makanya harus pinter-pinter, makanya kan research segala macam. Emang gak ada yang instan kan. Nah, terus ya udah fast forward gue berhasil tuh 3 bulan kan, gue bener-bener strict workout juga. Gue kebetulan ngikutin e-booknya, ada tuh dia nyaranin apa 7 minutes workout yang cuma 7 menit doang tuh. Akhirnya gue ikutin. Jadi sebelum gue makan tuh gue olahraga dulu pagi jam 10, terus baru gue makan jam 12. Itu gue nggak makan lagi seharian. Nah terus akhirnya 3 bulan gue bener-bener konsisten ya, bener-bener nggak ada batal apa segala macem. Berhasil gue Pak, 25 kilo turun dari 107 tuh 82. Gue pernah 82, cek udah tuh 82 cuma 3 bulan kan. Nah adalah ya hidup, namanya juga hidup kan ya. Maksudnya dinamis ya kan, kadang ada masalah apa segala macam, kena lagi bang ya kan. Akhirnya hancur lagi tuh, pecah fokus tuh. Akhirnya gue kembali bolong-bolong diet gue, karena ya itu tadi, karena masalah tadi kan, diet gue pecah bolong. Jadi gue balik normal. Gue sempet akhirnya naik 82, 85, naik turun. Maksudnya kalau sempet gue olahraga, kalau gue lagi mood gue olahraga, kalau kagak ya kagak, kalau gue lagi mood untuk diet gue diet, kalau kagak. Sebenarnya kan nggak boleh kayak gitu kan. Apapun moodnya lo harus tetap konsisten dong, ya kan. Nah terus akhirnya udah kan segitu-segitu aja tuh berat badan gue. Paling parah lagi pas gue mulai gawe. Gawe. Jadi gue mulai gawe tahun 2019 ya. 2019 itu gue mulai gawe. Nah terus etos kerja kantor gue ini kan, kayaknya tuh pulang jam 5 tank itu tuh haram tuh. Iya, karena itu emang daerah haram sih. Daerah haram. Parah, Pulau Gadung iya. Kawasan industri kacau. Orang-orang Jaktim tahu lah itu. Nah, jam pulang jam 5 haram kan. Terus jam berarti lu pulang jam 7 nyampe rumah juga. Ya kalau pulang jam 5 enggak apa-apa, paling muka lu pulang-pulang hitam kan, dekil. Nah, nyampe mulu jam 8:30, udah capek banget badan ya, lu macet-macetan lu, terus lu kerja, bener-bener exhausted kan, kayak anjir olahraga nggak sempet lah sebenarnya. Kalau nggak sempet sih, mager capek karena udah energi udah habis banget di gawean. Nah, terus mungkin karena kurang motivasi juga kan. Mungkin. Nah terus ya udah tuh, akhirnya gue naik parah lagi tuh Pak, jadi 87.
Berat badan gua 87 kan. Set akhirnya mulailah gua sebelum corona ini sebenarnya sih tahun-tahun Januari lah, belum Januari tuh gua mulai ya udah gua diet coba-coba kan. Gua mulai diet lagi. Akhirnya gua mulai research lagi kan. Akhirnya gua mulai strict lagi nih. Akhirnya gua bawa bekal yang dada ayam panggang doang, terus sayur brokoli sebisa mungkin ya kan. Terus itu salah satunya ya, gue kasih tahu lagi, selain tahu tempe, kalau emang lo ada budget, tapi tahu tempe itu sangat tinggi proteinnya, kedelai itu sangat tinggi. Tapi kalau emang lo pengen variasi untuk makan yang lebih enak, dan kalau ada budget ya, jadi lo bisa beli dada ayam atau emang kalau ada uang lebih beli ikan salmon ya kan. Tapi menurut gue sayur yang paling mantep dan paling enak brokoli. Walaupun dulu gue pernah ngerasain namanya makan brokoli sampai muntah-muntah. Itu karena gue balik lagi, kita itu harus survive, harus semangat. Jadi nggak boleh. Lu bayangin aja, gue dari nggak suka makan brokoli sampai doyan. Dari yang bener-bener gue makan muntah jadi doyan. Bener bukan. Tapi bukan karena kebiasaan, malah jadi suka. Jadi balik lagi emang karena lu ngelakuin itu full service dengan sepenuh hati, ngerti gak? Iya, 80.000 full service gitu. Jadi jangan setengah-setengah cuy. Tapi nggak apa-apa setengah-setengah, tapi jangan setengah-setengah terus. Lo harus naik level, ngerti gak? Kayak main game lah. Lo main game bisa naik level, masa kehidupan lu sendiri? Iya kan? Sabi. Stagnan ya kan. Nah, terus udah tuh kan akhirnya mulai sekarang ya udah gua memperbaiki diri lagi kan, mulai diet lagi, mulai strict lagi. Nah, terus olahraga awal tuh kan masih corona kan, masih awal nggak tempat apa segala macam, nggak ada yang buka. Sebenarnya gue pengen nge-gym tapi ya kondisi kayak gitu kan. Akhirnya gue olahragain di rumah, apa namanya, gue lihat workout yang lumayan menantang gitu, challenging. Gue beli resistance bands, terus gue beli dumbbell-dumbbellan. Terus akhirnya gue mikir kayak gini ya, maksudnya mungkin kita gampang gagal tuh karena kita nggak merasa terbebani gitu loh. Maksudnya lu nggak mengeluarkan modal dulu di awal. Jadi lu kayak kalau gua keluar nggak ada ruginya gitu loh. Akhirnya gua memutuskan untuk beli whey protein kan. Itu kan harganya lumayan coy. Itu lu nanya gua. Iya. Si Metin nanya gua. Gua sempat nanya-nanya kan apa yang bagus. Harganya lumayan kan. Lumayan. Cuma jujur kalau susu protein itu di luar murah banget. Iya. Beda harga. Adalah 2 kali lipat. Iya. Nah, terus ya udah gua putuskan untuk beli itu. Untuk supaya gue bisa konsisten nih, seandainya di depan gue anjir gue malas, gue inget nih anjir nih mahal lu kalau lu quit sayang banget kan. Nah, ini salah satunya sih buat nambahin semangat ya, karena lu ngeluarin duit sendiri keringat lu sendiri, jadi sayang gitu, sayang lah. Nah terus ya udah akhirnya gue mulai sekarang membangun pola hidup yang lebih baik sih ya. Terus akhirnya udah mulai new normal kan, pelonggaran segala macam udah pada buka. Jadi gue mulai kan sama lu kan, kita. Jadi sekarang nih kita udah nge-gym bareng. Matthew 2 minggu, jadi Matthew udah gue kenalin juga ke alat-alat gym ya. Bukan ngobrol, maksudnya gerakan ya kan. Gerakannya jadi Matthew alat gym. Jadi Matthew udah gue kasih tahu juga gerakan-gerakannya kan. Soalnya si Matthew ini kemarin sempet tanya juga kan, Hart ini gimana nih, badan gue kok lemer ya. Ya gue bilang ya emang nggak bisa, mau lu seusaha apapun pasti ada kelihatan lemer, karena si Matthew ini gemuknya itu dari kecil ya kan. Iya. Jadi ya mau nggak mau ya salah satunya kalau kagak lu mau operasi ya pilihan kedua ya lu latihan beban, latihan masa otot, jadi kulit lu ketarik ya, gitu, ketutup dengan otot. Jadi gitu, jadi gua sama Matthew ini udah nge-gym. Gua juga tadinya tuh sebenarnya gua badannya udah oke lah, maksudnya udah kurus, cuma malah sekarang gue posisi ke Matthew, gue ngulang lagi dari awal. Jadi emang kalau udah dijalanin tuh, kalau kalian udah dapetin niat yang banget, itu bener-bener kalian ya gimana ya? Jadi gaya hidup. Apa sih ada quotes itu kayak why you start ya? Apa sih? Iya, nah itu penting. Apa sih quotes itu? Untuk nemuin motivasi kenapanya itu. Kenapa lo memulai gitu? Iya. Jadi ya beginilah, temen gue udah dari 107 ke 79 kilo. Ini temen deket gue nih, jadi gue sangat bangga gitu punya temen. Enggak, karena gimana ya, bukannya sombong, nggak banyak. Kalau lu punya pola hidup yang sehat, terus lu ngoper ke temen lu seneng dong. Jadi kayak ibarat, wah temen gue jadi sehat juga nih, gara-gara gue. Jadi berarti gue punya
aura positif, bukan aura positif sih. Jadi kayak gue bermanfaat lah Iya, dalam buat pertemanan. orang, buat orang, buat temen lu ya. Iya, tapi di sini gue nggak juga harus muluk-muluk kayak, lu harus diet lu kagak, nggak gitu caranya. Jadi lu buktiin, jadi biar temen lu mulai tertarik gitu ya kan. Jadi saling, ya sekarang aja nih gue sama dia jadi, sama Metu jadi partner hidup sehat lah, jadi saling mendukung, Ngingetin juga suportif kadang-kadang. juga ya kan. Nah, berarti intinya ya yang tadi Matthew bilang, yang gue dapet kalian tuh harus konsisten, ya kan. Kedua, Yang paling pertama tuh menurut gua lu harus nemuin motivasinya dulu sih. Tanya motivasi, kenapa. minat. Ini iklan yang menurut gua Niat paling bagus lu. tuh, tanya kenapa. Maksud gua lu harus tahu dulu nih kenapanya nih. Passion lu kenapa? Maksudnya lu kan tadi kayak Kenapa sih lu mau kayak diet? contohnya gini, kayak lu diet pengen hidup sehat, lu diet pengen badan Kelihatan bagus, lebih atau diet Cewek, karena pengen terserah sih. pengen juga nambahin percayaan diri. Iya. Tapi itu menurut gua satu paket sih, secara nggak langsung. Apalagi lu dapet hidup sehat juga, bonus. Iya. Iya kan? Iya. Nah, terus Dan yang kedua ya yang konsisten kan. konsisten, dan yang terakhir itu Dan manja. jangan manja, karena lu udahlah, lu nggak usah excuse kalau cari pembelaan Nggak- diri. nggak ada Ini waktu. kita nggak sensitif ya, tapi terserah juga sih kalian mau ngomong apa. Karena temen gue sendiri nih ngebuktiin, jadi nggak ada yang dapetin dari lu tiba-tiba bangun tidur buat kurus, bangun tidur buat jadi apa kayak siapa tuh, ya itulah. Kalau kayak gitu Pak 7 miliar orang di bumi Iya. ini. The Rock semua The Rock. Iya gitu, bangun tidur buat John Cena, bangun tidur buat Vin Diesel, Vin Diesel ya, bukan Vin Diesel ya kan. Jadi Semua orang punya 24 jam ya kan. hidup itu keras bos, Iya. iya kan. Lu Jangan- mau jangan alasan. ngomongin lembek apa-apanya pasti ada keras sedikit lah, walaupun lembek. Oke, sebelum menutup gue mau ngasih apa, penyemangat ya. Jadi Oh, iya nih, betul-betul. gue mau menunjukin foto-foto Matthew before after ya. Before-nya banget, malah dari before-nya banget. Ini TK Pak nih. Ini dari foto TK, ini udah kelihatan sih bibit-bibit bawang gemuk ya, karena udah cabi-cabi. Tapi maksud gua lengan segala macam masih kurus kan. Belum, belakang masih kecil, belum kelihatan. Tapi ada yang gendut langsung. Nah, ini SD udah mulai kelihatan tuh. Ya, dari SD udah kelihatan guys. Ya, dari SD. Aduh, banyak makan ini guys. Nah, Ini apa ini? ini SD terus ini. Ini SMP nih. Ini SMP guys. Kalau lihat-lihat di air seperti apa ya? Tapi tidak usah disebutin. Tidak usah disebutin. Anda mau menyebut dugong. Tidak boleh Anda disebutin. mau menyebut dugong. Berbahaya ini. Air yang Ini saya sendiri. air yang takut, bukan dia yang takut air. Yang terakhir nih, yang paling Enggak, fresh. Iya, yang maksudnya yang paling fresh lah, yang paling Ini fresh SMA lah. nih, Ini SMA nih. Ini SMA, ya beda-beda tipis lah. Naik kuda lagi. Yang paling maskot lah, paling maskot lah. Ini Paling maskot bentuk lah. manusia terburuk saya. Jadi ini pas di kuliah nih, kunjungin, wah udah setelan-setelan abang-abangan kampus lah. Iya Kayak kan? tukang pukul tapi bukan otot. Ya jadi emang perjuangan sih ya, dari nol sampai, Pahit. walaupun belum semaksimal yang kayak yang gua badan-badan mau ya. badan-badan ini kan, atas yang penting temen gue udah berhasil lah ngelewatin itu. Jadi buat kalian yang udah dengerin podcast kita, dengerin pengalaman Matthew dari nol sampai sekarang, harus didengerin dan juga jangan ditelan mentah-mentah sih. Jadi Iya. ini tuh sebagai Penting. penambah aja. Jadi yang paling penting tuh dari diri kalian dan juga kecocokan dengan tubuh kalian ya. Nah, thank you banget nih Matt, Iya. udah sharing-sharing dari Laptops Podcast ya kan, buat teman-teman. Dan juga kalau teman-teman suka dengan omongan kita kali ini, podcast gua kali ini, boleh klik tombol subscribe dan notifikasi agar tidak ketinggalan Di mana video nih? selanjutnya. Di bawah, Di bawah. Ntar ada. Undur diri, dan gua Reinhard dari Laptops. Peace out.